kerekam ya. Emang mantap kita ya kan. Sakin itu excited untuk bikin videonya gitu ya. Tai memang. Halo guys, betul CPK Son of Neptune and welcome back to Cerdik ya, cerita-cerita dikit di mana di sini gue bakalan bahas semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di Stranger dan dia ngasih masalahnya ke gue, dia minta solusi ke gue dan bakalan gue bahas dan bakalan gue cari jalan keluarnya dan masalahnya jadi panjang gitu ya bang ya, dan nggak bakal kelar-kelar dari kita berdua gitu ya. Solusi Tanpa masalah dan itu adalah instansi sebuah itu apa ya, you know that motherfucker ya. Di sini gue bikin snapgram tadi di Instagram ya, story Instagram ya, dan di situ gue bikin kalau lu punya pertanyaan lu boleh tanya apapun dan kita bakalan bahas gitu. Dan gue ngumpulin beberapa pertanyaan-pertanyaan dari stranger yang nanya-nanya ke gue. Di sini bakalan gue bahas juga karena gue udah berdua nih ya, karena gue berdua nih ya biasa ya, ketika gue itu cerdik cerita dikit, lu punya masalah gue kasih yang keluar ya, kalau nggak bisa masalahnya tambah panjang gitu ya. Dan gue udah milih beberapa masalah-masalah, gue pilih juga beberapa pertanyaan yang udah gue saring juga nih, beberapa pertanyaan dari orang-orang. Dan ini gue nggak perlu nyebutin namanya lagi ya, nggak enak nanti tuh ini kok di publish nama gue bang kok kayak gini bang gitu loh, nggak enak gitu ya kan. Gue sekarang cuma baca pertanyaannya aja dan gue bakalan kasih jawaban yang nggak bakal bisa diterima sama nalar pikiran lu sendiri. Yang pertama, kenapa gue nggak pernah dianggap ada? Kenapa gua nggak pernah dianggap ada? Gua kasih clue nih, orang cowok ya, cowok. Gini nyet ya. Pertama nih, ya, lo tuh kurang, ya, lo kurang tampan gitu, lo kurang bagus, lo kurang putih gitu, kurang good looking. kurang good looking. Yang kedua, duit lo kurang. Ya, Itu inti masalahnya sebenarnya. duit lu kurang ya, lu nggak bisa ngajak dia ke tempat-tempat mewah gitu ya. Lu bisa pinggir jalan ya, bakso cireng 500-5.000 ya, pop es gitu. Yang ketiga, lu tuh kurang, lu tetap kurang ya. Apapun yang lu rasain ke lawan jenis lu itu tetap kurang gitu, kurang banget ya. Udah minus itu ya. Udah minus bang, maksudnya udah minus banget. Nol lagi kan? Nggak nol ya. Lu di bawah nol apa sih? Minus lah. Minus 1, minus minus 2. Itu minus 1.000. Lu sadar diri ya. Lu harus sadar diri. Lu gimana gitu? Lu lihat dulu tuh, gua ganteng nggak sih? Gua kaya nggak sih? Gua good looking nggak sih? Kalau emang kriteria yang tadi 3 ini ya, syarat-syarat 3 tadi udah mencukupi dan udah memenuhi ke diri lu sendiri, lu murah dapetin cewek, lu murah dapetin cowok. Tapi kalau lu kurang gendut, hitam, kurang putih, jelek, miskin, kurang duit ya, nggak perlu lu lanjutin, nggak perlu gua harus dapetin dia, nggak usah. Lu mundur ya, mundur pelan-pelan, kasih parkir 2.000 ya, udah selesai, itu aja. Tapi benernya nih, kalau memang lu nggak pernah dianggap ada tuh ya bang ya, lu nggak perlu sedih. Nih bener-bener nih, lu nggak perlu sedih karena God not see motherfucker, you know? Tuhan tuh nggak tidur gitu. Dia pasti bisa lihat gimana struggle lu, dia pasti bisa lihat gimana perjuangan lu gitu loh. Prosesnya gimana gitu. Kalau emang kenapa sih nggak pernah dianggap ada kayak lu bilang tadi itu ya? Ya udah lu bilang baik-baik tuh ke lawan jenis lu. Kenapa sih gua tuh nggak pernah lu anggap ada gitu ya bang ya? Benar. Kenapa sih gitu? Gua salah apa? Gua sadar gua kayak gini, gua sadar gua kayak gitu loh. Gua sadar gua nggak punya, gua sadar gua nggak cukup gitu loh buat bahagiain lu gitu loh. Gua cuma punya perasaan yang tulus, gua cuma punya perasaan yang benar-benar serius sama lu gitu. Kalau lu cuma bisa lihat gua dari fisik gua dan lu lihat gua dari materi gua nggak bisa menuhin itu buat lu gitu loh. Dan lu bilang baik-baik ke dia, kenapa? Salahnya gua di mana gitu loh. Kalau emang lu nggak suka ke gua, lu gak usah dipaksa gitu loh, karena sesuatu yang dipaksa itu nggak baik ya kan, nggak baik, benar nggak baik gitu loh. Tapi kalau emang lu nggak suka, nggak usah dipaksa. Gue sadar diri, gue bisa pergi gitu loh. Terus setiap lu, dan setelah lu emang bilang kayak itu dan dia bisa nerima, lu harus nerima juga konsekuensinya karena lu laki-laki.
laki-laki itu berani berbuat ya, lu berani ngambil resikonya, Berani bertanggung jawab. berani bertanggung jawab gitu loh. Dan lu udah selesai ngomong sama dia, lu bisa nerima resikonya, lu pergi baik-baik, dan lu gali potensi yang ada di dalam diri lu gitu. Lu gali, gua ini siapa sih gitu, jati diri gua siapa sih gitu, gua harus gimana ya gitu. Lu coba, lu harus jalanin semua yang ada di sekitar lu. Misalnya lu udah punya usaha nih, misalnya usaha kecil, lu harus bisa ngembangin tuh usaha sampai lu bener-bener gede, dan lu tunjukin ini it's me motherfucker, it's me. Hasil jadi payah sendiri. Hasil jadi payah sendiri gitu loh. It's me, lu harus tunjukin ini gua. Setelah gua pergi dari lu, gua sadar diri, gua sendiri, gua struggle sendiri tanpa dibantu sama orang lain, ya udah hasilnya gini gitu. Dan saat lu ketemu sama gua dan lu bilang gua udah sukses, ya gua bakal bilang makasih gitu. Kalau untuk balik ya Sorry gitu. gua tai lah, nggak bisa nyet gitu loh kalau mau gitu tuh. Oke, pribadi gua sih sendiri kayak gitu, pribadi gua gitu ya. Gua kan juga nggak begitu menarik lah ya, gua nggak begitu menarik juga di kalangan para perempuan, nggak juga sih. Tapi kalau menurut gua ya, gua rasain nama yang cerita nih orang tadi nih ya, gua harus sukses dan gua tunjukin tuh, karena itu balas dendam yang baik menurut gua. Lalu tunjukin suksesnya lu dan lu liatin ke dia gitu. Dan gue pribadi juga setelah gue sukses dia deketin sama gue bakal nolak gitu. Kenapa bang, kok lu nolak bang, kan dia suka sama lu, kan lu suka sama dia dulu gitu. Karena ya gue udah nyapain 60-70% kesuksesan gue, lu datang dan lu nikmatin semuanya. No, gue maunya tuh dari bawah ya. Gue jelek nih, hitam gendut jelek, nggak ada duit, lu nemenin gitu ya, lu nemenin semua struggle gue sampai gue di puncak 70% lah, jangan 100 deh gue bilang ya. Dan gue bakal ngasih lu semuanya ya, semua yang gue punya gue bakal ngasih. Jadi buat lu nih ya, lu harus tunjukin dan lu harus bilang juga ke dia, dan apapun jawaban dari dia itu lu harus nerima juga, dan lu harus nerima juga resikonya, konsekuensinya gimana. Nah, laki-laki kan, kalau lu nggak laki-laki lu bakar cimeng dulu. Cimeng. Ngudut bangsat, enggak lah, gue nggak cimeng anjing. Lu laki-laki kan, kalau lu nggak laki-laki lu tukar aja tuh ya celana lu sama rok. Next question motherfucker. Ini bang nih, Apa nih? gua iri lihat orang pada berpasang-pasangan sedangkan gua enggak. Berat nih, berat. Tuhan marahnya ya, Tuhan marah. Kenapa Tuhan marah bang? Kan gue cuma ngeluarin kunek-kunek gue doang, gue kan cuma ngeluarin apa yang gue rasain doang. Iya benar, Tuhan marah. Lu udah dikasih fisik yang kayak gitu ya, fisik sempurna gitu, tapi lu masih iri sama orang yang punya pasangan gitu. Terusnya lu harus buang tuh mindset itu jauh-jauh ya kan bang. Lu harus buang tuh mindset itu jauh-jauh, buang gitu. Karena semua itu ada masanya ya. Ada masanya bakal ketemu sama dia, sama doi. Ya bener nih si cewek sokap juga sih. Nah ini lu DM dong, gue belum DM langsung Instagram gitu. Sokap nih enggak. Ini nggak perlu iri nyet ya, nggak perlu iri juga gitu loh. Kalau menurut gue sih perempuan tuh cantik semua. Cantik lah. Siapa yang bilang jalan gitu kan? Iya. Maknya aja bilang cantik kan? Iya, cantik semua cantik gitu. Luar cantik gitu ya. Buayanya gitu, si abang nggak buaya nih, enggak abangnya buaya gitu. Semua itu tuh cantik sih, cantik. Tapi ya kembali lagi ke karakternya masing-masing. Kalau attitude-nya bagus. Meskipun lo kurang gitu mukanya, attitude-nya bagus ya, ini nice. Tapi kalau lu pretty ya, pretty ya bahasa Inggrisnya, kalau nggak pretty lu pretty ya, pretty. Tapi attitude lu bad attitude motherfucker ya. Bagi gue sih no, nggak sih, Nggak bisa dibawa. nggak bisa dibawa. Bawa ke tengah nggak susah ya. Nggak bisa bawa ke tengah tuh, di pinggir aja nih bang, di pinggir nih, kelep dia. Apalagi ke tengah gitu loh nyet. Apalagi ke tengah ya bakal kelep langsung nyet gitu loh. Nggak bisa gitu. Jadi lu buang deh tuh mindset iri sama orang, sama pasangannya gitu. Ya yang
tiap malam tuh chattingan gitu kan bang, Video callan. video callan gitu, teleponan Udah sampai makan belum? iya udah makan belum, Aduh. udah makan belum kamu ini belum, lu pengen itu ya, pengen itu lu bisa bilang ke mak lu atau ke bapak lu nyet, lu bakalan dikasih perhatian lebih sama mereka gitu ya. Ini gua kasih gambaran ya, ada cerita dikit dari temen gua, hampir mirip sama cerita lu tadi. Dia juga nggak senang melihat orang berdua gitu loh ya, dia nggak senang lihat orang berdua, maksudnya dalam artian nggak senang tuh ya gue pengen deh ketemu sama lawan jenis gue pengen bahagia sama dia, gue pengen chattingan sama dia, gue pengen teleponan, video callan ini sama dia tiap malam, tiap hari gitu loh ya, tiap waktu gitu gini ya. Gue pernah bilang ke dia kayak gini, semua ada masanya, ini tergantung keadaan ya, tergantung keadaan sekarang gitu. Keadaannya nuntut lu kayak gitu. Bener nggak yang lu bilang? Bener bilang. Oke, bagus. Kenapa keadaan bang? Kenapa keadaan sih? Kok lu bilang keadaan gini? Keadaan. Kenapa keadaan dia bilang? Lu kerja misalnya. Lu kerja. Keadaan untuk lu untuk bahagiain orang tua lu dulu. Keadaan untuk lu buat bahagiain keluarga lu. Lu punya misi buat nyari lawan jenis lu, nyari cewek atau nyari cowok, buat lu bahagiain, buat lu penuhin hasrat di diri lu untuk cinta gitu ya. Seandainya lu dapet, lu habis-habisan sama si cowok, lu habis-habisan sama si cewek ya. Keluarga lu terbengkalai. Dari gaji lu, dari uang lu yang lu dapet, yang harusnya bisa lu bagi ke orang tua lu meskipun sedikit, lu bawa pulang. Berguna nggak? Bergunanya pasti gue yakin berguna tuh. Lu kasih ke dia. Ya. Jadi buat keluarga lu apa gitu? Buat jajan lu apa gitu? Seandainya emang udah punya rezeki lebih nih, ya nggak apa-apa, silahkan gitu loh. Tapi kalau memang lu masih jadi tulang punggung keluarga nih, lu fokus ke keluarga dulu aja. Kan gue bilang, God not sleep, Tuhan itu nggak tidur, dunia ini putarnya ya. Mungkin sekarang lu di bawah, lu iri sama orang, lu pengen kayak orang, tapi suatu saat lu yakin nggak lu bakalan sama mereka gitu. Lu bakalan nyampe di titik itu, lu bakalan nemuin orang yang benar-benar bisa nerima lu, yang bisa nerima lu tuh apa adanya ya. Jadi lu nggak usah ngeluh, hadapin, jalanin. Ini keadaan yang nuntut lu kayak gitu gitu. Tuhan marah nyet kalau lu iri-iri kayak gini. Gue udah nyiapin semua untuk lu dan lu maksa untuk gue lakuin sekarang gitu. Belum waktunya nyet ya, belum waktunya. Jadi lu solusi dari gue tuh ya, lu jalanin hidup gimana mestinya ya, lu jalanin. Lu lihat orang ya udah kayak gitu, nggak usah iri gitu banyak. Misalnya lu punya duit sedikit, lu pengen nih ya sendiri nih, pengen deh gua kemana-mana gitu, sendiri bisa kan, sendiri nggak ngejamin juga nggak bahagianya ya, nggak bakalan ngejamin nggak bahagia kalau sendiri. Kalau sendiri bisa, ngapain berdua? Ya kan bang? Nah bener ya dia bilang. Nah kalau lu bisa bahagia sendiri, lu bisa bahagia sama diri lu sendiri ya, ngapain harus berdua? Dan lu harus percaya sama diri lu sendiri, tapi mengidolakan jangan mengidolakan diri sendiri, jangan. Lu harus percaya sama diri sendiri. Kenapa nggak boleh mengidolakan diri sendiri bang? Nah contoh nih ya, misalnya gue pemain bola nih, gue suka nih sama Cristiano Ronaldo ya, Lionel Messi lah, Lionel Messi gitu ya, dan gue nggak tahu musibah gitu ya, gue patah gitu, dan gue nggak bisa main bola lagi gitu, dan gue harus tukar lagi dulu gue siapa gitu. Jadi nggak ada prinsip di diri gue gitu loh, gue idola. Jadi lu nggak boleh ngidolain diri lu sendiri. Misalnya lu potensi lu gambar nih, gambar jadi bikin komik kan. Jadi lu jadi komikus atau gimana gitu, terus gali potensi dalam diri lu gitu. Tapi lu nggak boleh ngidola, lu gue harus gue bangga banget sama diri gue, nggak boleh, itu tamak namanya, iya kan bang? Dan lu bagi-bagi ke orang tuh ya, gue bisa kayak ini loh, gue bisa kayak gitu loh, gue bisa kayak ini, tuh riak namanya. Tapi lu intinya harus percaya sama diri lu sendiri ya, lu harus percaya sama diri lu sendiri. Lu yang tahu diri lu sendiri, potensi lu gimana, lu harus gali itu, dan lu harus temuin itu. Gua siapa yang gue bilang tadi itu, gua siapa, dan ini gua harus jalanin ini gitu. Oke?
Itu aja sih solusi dari gua. Kalau menurut abang gimana? Dari tadi kan gua terus yang ngomong. Kalau menurut abang sih gini, nah, kan dia ngiri nih, lihat orang yang punya pasangan gitu kan. Kalau yang pribadi abang itu yang pertama itu kita udah hype-nya, udah sama ngeluh ya. Iya benar. Udah sama jatuhnya ngeluh lah sama diri kita sendiri. Kok orang punya pasangan tapi kita nggak ada gitu ya. Mungkin ikhtiarnya yang belum ini ya, belum kuat gitu. Belum serius lah gitu, ikhtiarnya gitu. Islam kita harus ikhtiar juga lah kan. Kita mau misalnya mau ikut seksi inilah misalnya kan. Target kita ini, kalau kita cuma ngayal doang, rebahan doang ya dikit lah ininya kan, apa namanya, peluang kita untuk dapetin gitu. Oleh karena itu kita harus ikhtiar, itu kita belajar lah, bahas soalnya lah gitu kan. Kalau kita larikan ke masalah ini, mungkin ikhtiar kita itu dalam mencari-cari itu kurang gitu kan. Dalam artian mencari-cari itu ya apa namanya, nggak terlalu serius lah gitu kan. Wah, kita ngeluhnya pas kita ngeliat orang aja, ketika kita nggak ngeliat lagi kita lupain gitu kan. Nah, penyakit kita rata-rata kayak gitu, kita laki-laki lah pertama gitu kan. Kalau udah sendiri di rumah atau gimana, nggak kepikiran lah, nggak kepikiran ke sana buat cari pasangan gitu kan. Karena sibuk dengan kerja lah, dunia kita sendiri lah, ini segala macam gitu kan. Nah, mungkin tadi itu ikhtiarnya yang kurang gitu kan. Tapi kata orang sih, ada gue denger ya bang ya, jodoh itu di tangan Tuhan sampai umur 30. 30 lah sekarang tuh 30 gitu kan. Kalau laki-laki 30 ya. Kalau perempuan 25. Iya, sebenarnya kan 25 karena gue udah 26 juga kan. Jadi ya 30 sekarang. Iya. Target naik lagi ya. Target naik lagi. Di atas 30 Tuhan angkat tangan gitu. Lepas tangan gitu. Kalau abang sih statement itu kurang percaya lah gitu kan. Karena jodoh itu ya kalau udah ketemu pasti insya Allah ada gitu kan. Tapi usaha tanpa doa juga, doa tanpa usaha juga nggak ada hasilnya kan. Benar. Kita doa ya Tuhan, kita harus dapat saya sama bohong kan. Itu harus susah juga. Gitu. Tapi tunggu pasti ada masanya, gitu kan masalah pastilah, pasti titik balik dari keadaan itu pasti ada gitu kan. Kita susah, nggak mungkin lah kita susah terus. Kalau kita prosesnya ada, kita mau berjuang, insya Allah titik baliknya itu akan menghasilkan yang baik juga. Iya, baik juga yang kita tunggu-tunggu selama ini gitu kan. Begitu juga dengan jodoh. Kita memperbaiki diri kita, memperbaiki diri kita lebih baik lagi misalnya. Ketika kita punya cewek dan kita nggak bisa memenuhi lah ini kebutuhannya atau keinginan dia lah, mau nongkrong di sini lah, makan di sini lah, mau nonton bioskop lah, ini segala macam gitu. Karena kita rekening kita nggak good gitu kan, nggak good rekening gitu ya. Udah lu nggak good looking lu, rekening lu nggak good juga gitu lah kan. Mandur lu. Jadi kalau sudah sih sebenarnya kan, kalau kita laki-laki nggak good looking, kita harus usahakan yang good rekening gitu kan. Karena intinya meskipun kita pas-pasan, kita jelek gitu kan, kurang memenuhi kriteria gitu. Kalau good rekening, insya Allah itu kan tercukupi gitu. Jadi pastilah rasanya kan. Gimana sih perempuan yang nggak mau masa depannya cerah, terjamin gitu ya? Betul nggak? Betul. Dan di mana juga ada laki-laki yang mau bikin susah perempuannya. Kita tuh cuma ngasih statement doang, kamu nggak hidup susah sama kita. Kita cuma ngasih statement itu doang. Kalau lu bilang mau bang, gue nggak bakalan bikin lu susah nyet ya. Nggak mungkin ya. Udah dari kecil dibesarkan sama orang tua supaya nggak susah gitu kan. Sampai kita jadi susah ya nggak enak juga lah sama orang tua gitu. Kasihan ya. Yaudah, next question ada lagi nih ya bang, dari cowok. Lu nggak pengen nyebutin namanya tapi gatal nih di sini nih, pengen nyebutin nama gitu tapi ya udahlah. Gimana cara ngadapin cewek yang egois tinggi? Karena gue tuh nggak pernah diresponin sama dia. Egoisnya tinggi, nggak pernah diresponin sama dia.
ambil nafas tinggi dan harus ngudut biar inspirasi itu ada. Apa gunanya podcast atau cerdik tanpa rokok? Kau bisa kehabisan kata-kata, tapi tidak kehabisan ide. Ngudut dulu Sur. Egois sama keras kepala sama nggak mau menang sendiri itu hampir sama. Beda tipis. Beda tipis banget. Dan gue tahu dan gue pernah baca juga di peribahasa atau silsilasi, ya itulah tepatnya. Batu ya yang lama disiram sama air bakalan hancur ya. Dan karakter orang tuh beda-beda. Kalau di api lu harus jadi air, kalau lu api di api lu hancur bego ya. Itu aja sih. Terus jadi air terus ngalah, tapi nggak ngalah terus, tapi nggak sabar terus. Sabar orang ada batasnya. Kalau gue bilang sih hati gue tuh adalah masa kadaluarsanya juga. Harus expire gitu ya. Ada expire-nya juga. Kalau udah di masa expire-nya gitu ya, untuk kedepannya, untuk besoknya deh, gue bakalan beda lagi gitu loh. Ya mungkin yang bakalan ada, maksudnya nggak bakalan di dunia, enggak lah bego. Ngapain gue mati karena cinta? Enggak, maksudnya gue bakalan nggak mau deket sama dia lagi, nggak mau kenal sama dia lagi gitu. Dan gue cuma bisa ya udah, lu harus bahagia sama pilihan lu dan lu harus bahagia sama hidup lu. Gue sekarang pergi ya, kehidupan gue ya gini gitu. Gue punya perasaan yang pernah gue kasih ke lu dan itu yang gue bawa pulang gitu loh. Meskipun tanpa lu. Bagus enggak gue semua. It's my lord motherfucker. Chris of love ya. Dulu ya. Dulu, sekarang enggak. Udah tua. Udah pensiun. Udah pensiun. Egoisnya kayak gitu ya memang. Lo harus bisa ngalah, lo harus bisa sabar, lo bisa ngertiin dia gitu. Karena suatu saat tuh ya dia bakal hancur dan dia bakalan sadar, kenapa sih gue kayak gini sama lu, kenapa sih gue selama ini kayak gitu, kenapa sih gue selama ini nggak pernah nganggap lu ada nih. Masuk juga nih sama cerita sama pertanyaan yang pertama tadi kan bang, kenapa sih gue nggak pernah nganggap lu ada gitu. Lu tunggu masanya aja, lu tunggu waktunya aja gitu. Lu selain sama waktu dan sama Tuhan. Setiap urusan lu, setiap apapun yang lu lakukan, lu harus libatin Tuhan juga. Bener nggak bang? Bener lah. Banget tuh. Segala sesuatu yang ada di hidup ini harus melibatkan Allah lah, Tuhan kita gitu kan. Karena dia yang bisa memberikan jalan keluar, solusi gitu kan. Karena kita bisa, seandainya nih kita punya masalah yang besar rasanya, tapi nggak tahu mau kemana gitu kan, ya ngadu sama Allah gitu, ngadu sama Tuhan. Insya Allah pasti akan diberi ini juga lah, jalan keluarnya lah gitu. Karena Allah nggak akan memberikan hambanya cobaan di luar kemampuannya gitu kan. Nah, insya Allah apapun yang diberikan Allah kepada kita, Allah pasti menganggap kita mampu untuk menjalani, untuk mencari jalan keluarnya. Dan itulah yang membuat kita menjadi dewasa gitu kan. Kalau bisa, kalau ada masalah jangan pernah lari gitu, hadapin. Karena itulah yang akan membuat kita menjadi lebih dewasa, menyikapi hidup ini yang fana dan penuh drama. Dunia tipu-tipu kata quotes sekarang, sangat lagi dunia tipu-tipu dan juga ada. Karena dunia ini panggung sandiwara, tergantung kita dapat peran apa gitu. Kalau dapat perannya antagonis tuh jahat gitu ya. Kalau ya berlawanan dari itu ya lu baik, itu sabar gitu. Semuanya bisa berubah sih, tapi nggak bisa langsung cerak dehek gitu. Akan berubah enggak, step by step. Langkahnya prosesnya ada gitu kan. Intinya lu sabar kayak sabar. Kalau nggak sabar cabut gitu ya, cari yang lain gitu. Tapi kalau lu harus ganteng, syaratnya lu harus ganteng. Kalau lu jelek, miskin, gendut, nggak ada duit ya udah lu diem di rumah, lebahan, nonton YouTube, apa gitu, lu nikmatin. Kenapa aku seperti ini gitu ya, nggak apa-apa. Banyakin nonton inilah
kalau abang sih pribadi One Piece, kartun-kartun yang bisa hibur diri juga lah. Nonton anime gitu, terus coli biar bisa refresh. Wah, ngomong apa sih bang? Refresh. Nah, situsnya lagi dong. Situs banyak itu, nanti gua cantumin di kolom deskripsi situs-situs yang pernah gua tonton selama ini yang gua bakal bagi kalau lu pada bisa tidur, bangun, makan. Aduh. Ya udah, mungkin itu solusi dari gua ya. Sekali ini mungkin gua agak serius juga, dan ada juga sih masalah yang ada juga sih solusi yang bikin masalah lu makin panjang. Terserah lu menyikapinya gimana. Kalau lu pengen ngambil yang solusi makin panjang gitu ya, lu bisa ambil. Kalau bisa ngambil solusi yang ini bener nih kata si monyet nih ya udah lu ngambil gitu ya. Ya udah, sekian dulu kamu. Sebelum itu boleh ngasih ini ya, itu kata. Terutama untuk yang laki-laki ya, kita kaum laki-laki yang apa namanya, yang akan mencari pasangan gitu kan. Kalau kita seandainya kata lebih tadi yang nggak good looking gitu Ya, kayak gendut gitu segala macam gitu kan, miskin terutama gitu kan. Coba tenangkan dalam pikiran atau hati kita. Banyak yang bilang gini sama abang yang pertama yang mendapat yang kita boleh nggak tampan, tapi kita harus jadi mapan. Jadi Chandra 2021 ya. See you next summer video chip. jadi Chandra Peace motherfucker.